Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini tentunya dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun lewat media untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang tema alamat as-sa'atis sughra allati lam taqa ilal an. Tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tanda-tanda alamat kecil itu memiliki beberapa peristiwa. Ada tanda-tanda alamat kiamat kecil yang sudah berlalu dan tidak mungkin kembali. Ada alamat kiamat kecil itu yang telah terjadi dan akan terus terjadi dan akan terulang-ulang kejadiannya. Kemudian yang ketiga, alamat tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Dan tentu yang terakhir ditutup dengan tanda-tanda alamat besar. Di antara tanda-tanda kiamat yang kecil dan sudah terjadi dan tidak mungkin terulang lagi, seperti diutusnya Nabi SAW dan wafatnya Rasul, terbelahnya bulan menjadi dua, kemudian juga api Hijaz yang pernah terjadi di negeri Syam, kemudian alamat yang senantiasa terjadi dan akan terulang-ulang adalah futuhat wal hurub. Futuhat artinya pembebasan negeri dan peperangan. Kemudian juga menyandarkan ke perkara kepada yang bukan pakarnya. Kemudian kerusakan kaum muslimin. Kemudian terjadinya gerhana, terjadinya gempa, dan begitu seterusnya. Lah adapun tanda-tanda kiamat yang belum pernah terjadi sudah saya singgung pada kesempatan yang lalu. Di antaranya mengeringnya sungai Efrat dan terlihatnya gunung emas. Kemudian juga kemarin kita sudah singgung tentang perang yang besar yang disebut dengan Malhamatil Kubra. Lalu apalagi tanda-tanda kiamat yang belum pernah terjadi tetapi akan terjadi di akhir zaman? Munculnya seorang laki-laki dari Qahtan
yang membawa tongkat dan menggiring manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtan yasukun nas bi asa." Tidak mungkin tegak hari kiamat sampai keluar seorang laki-laki dari suku Qahtan Arab yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada 5 manusia yang termasuk min alamati sa'ah, dari tanda-tanda kiamat, dan 5-limanya akan muncul di akhir zaman. Yang pertama, Al-Mahdil Muntadhar, Muhammad ibn Abdullah atau Ahmad ibn Abdullah, yang akan mengusung khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian yang kedua, Isa bin Maryam, yang akan turun di akhir zaman, yang akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan, dan akan mengislamkan banyak dari kalangan ahli kitab sebelum wafatnya. Kemudian yang ketiga, Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia sama dengan kita, tetapi memiliki penampangan yang sangat buruk sekali, karena dia bermata satu. Kemudian juga betisnya bengkok, pendek, berperawakan banyak cacatnya, tetapi memfitnah manusia di akhir zaman. Kemudian yang keempat dan yang kelima yang kita akan bahas. Pertama, seorang laki-laki dari Qahtan, dan yang kelima, seorang budak yang bernama Jahjah. Inilah 5 manusia yang akan keluar di akhir zaman. Al-Mahdil Muntadhar, Muhammad ibn Abdullah, Isa bin Maryam, Dajjal, seorang raja dari kabilah Qahtan, dan seorang laki-laki yang bernama Jahjah. Nabi SAW mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasukun nas bi asa." Tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar seorang laki-laki dari suku Qahtan yang akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Dalam riwayat seperti menggiring hewan-hewan kambing. Ada beberapa tafsiran para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi, Al-Hafidh Ibn Hajar dan yang lainnya. Apa yang dimaksud menggiring manusia seperti menggiring kambing dengan tongkatnya? Ada yang mengatakan bahwa ini simbol kelembutan, simbol keadilan. Ketika menggiring kambing tentu dengan lembut dan adil. Tapi ada juga mentafsirkan sebaliknya. Maksudnya ketika dia menggiring kambing itu dengan cara mencambuknya, menunjukkan kezalimannya. Wallahu a'lam. Karena sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La yadhhabul lail wan nahar hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahul Jahjah." Dan tidak akan pergi siang dan malam sampai datang seorang laki-laki yang akan berkuasa, yang laki-laki itu disebut dengan Jahjah. Jahjah itu artinya suara yang melengking, yang membentak. Terjadi silang pendapat, apakah rajulun minal Qahtan, laki-laki dari Qahtan itu, dari suku Himyar Yaman, adalah Jahjah,
ataukah Jahjah sendiri dan seorang laki-laki dari Qahtan sendiri? Sebagian mengatakan bahwa ini dua orang yang berbeda. Kenapa? Karena rajulun minal Qahtan ini orang merdeka dari kabilah Qahtan, dari kabilah Himyar Yaman. Tapi Jahjah ini bukan orang merdeka, mawali, mantan budak yang dimerdekakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tapi ada kemiripan, dua-duanya akan berkuasa di akhir zaman. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang waktu berkuasa dua laki-laki ini. Rajulun minal Qahtan dan juga rajulun yuqalu lahu Jahjah. Seorang laki-laki yang dikatakan dari negeri Qahtan dan seorang laki-laki yang dikatakan Al-Jahjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang belum terjadi adalah munculnya seorang laki-laki dari Ethiopia, dari Habasyah, dari kelahiran Abrahatul Asram, yang pernah menghancurkan Ka'bah tetapi tidak bisa karena diserang burung ababil. Seorang laki-laki yang sangat buruk perangainya, namanya Dzu Suwaiqataini. Suwaiqataini diambil dari kalimat sak, dan sak itu artinya paha, pemilik dua paha, karena pahanya melengkung seperti busur, jelek jalannya, berkulit hitam, sangar. Sebagaimana riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah ibn Amr, dia mengatakan dia mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, yukharribul Ka'bata Dzu Suwaiqataini minal Habasyati wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha walaka anni anzuru ilaihi. Kata Nabi SAW, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki yang bernama pemilik dua betis, Dzu Suwaiqataini, dari negeri Habasyah, di mana akan mengambil seluruh perhiasan yang ada terpendam di bawah Ka'bah dan akan menelanjangi Ka'bah dari kiswahnya, dan seolah-olah aku melihatnya, kata Nabi. Dalam riwayat Musnad Ahmad juga dari Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda, yubaya'u li rajulin ma bainar rukni wal maqam walan yastahillal baita illa ahluh fa idza istahalluhu fala tas'al an halakatil arab thumma ta'til habasyatu fayukharribunahu kharaban la ya'muru ba'dahu abadan wa humul ladina yastakhrijuna kanzahu. Dari Musnad Ahmad dari Abi Qatadah, di dalam Musnad Imam Ahmad di situ dicantumkan dari Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya akan ada laki-laki, maksudnya Al-Bahdil Muntadhar, akan dibaiat di antara sudut tempat Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan Ka'bah tidak akan dirusak kehormatannya melainkan oleh orang Arab sendiri, dan bila mereka telah merusak kehormatan Ka'bah maka itulah saatnya kehancuran bangsa Arab. Kemudian datang orang Habasyah meruntuhkan Ka'bah tersebut, yang setelah itu tak pernah dibangun kembali selamanya, dan merekalah yang menggali harta yang terpendam di dalam Ka'bah tersebut.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, robohnya Ka'bah dan diambilnya pembendaharaan Ka'bah, bahkan Ka'bah akan dilucuti dari kiswah-kiswahnya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan bahwa peristiwa ini setelah Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah wafatnya Isa bin Maryam. Ada juga mengatakan peristiwanya setelah terjadi azab kepada Ya'juj wa Ma'juj yang dibinasakan oleh Naghaf, oleh ulat-ulat kecil. Ada yang mengatakan terjadi setelah munculnya Dabatul Ar, binatang yang melata dan bisa bicara. Ada yang mengatakan bahwa setelah seluruh alamat tanda-tanda kiamat muncul, barulah Ka'bah dihancurkan oleh Dzu Suwaiqah ini. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini perkara yang masyhur yang sudah saya singgung tadi, bahwa peristiwa itu ba'da mauti Isa, setelah Isa bin Maryam meninggal. Kemudian manusia mulai kembali ke jalan jahat. Mereka kembali murtad, sebagian mereka jadi munafik. Ketika mulai rusak dan tidak ada yang membimbing mereka, tiba-tiba Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf di situ. Tidak ada orang umrah dan haji lagi di situ. Maka saat itulah kemudian datanglah dari Ethiopia Habasyah seorang laki-laki yuqalu lahu Dzu Suwaiqataini. Namanya pemilik dua betis, bahasa Arabnya Dzu Suwaiqataini. Datang membawa palu dan pasukan, kemudian menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping sampai rata dengan tanah. Kemudian mereka menggali isi pembendaharaan apa yang ada dalam Ka'bah itu, dan mereka lucuti Ka'bah dari kiswahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penghancuran Ka'bah itu pernah dilakukan oleh orang yang sama-sama dari Ethiopia Habasyah. Namanya Abrahatul Asram. Dia dikirim oleh tentara oleh Raja Habasyah ketika itu untuk menghancurkan kerajaan Dzu Nuwas di Najran, Yaman, karena sudah membantai banyak orang-orang Nasrani Najran dengan tangan besinya Dzu Nuwas. Karena Dzu Nuwas orang Yahudi, sementara rakyatnya mayoritas Nasrani. Akhirnya kemudian orang-orang Nasrani, rakyatnya itu disiksa oleh raja zalim Yahudi yang bernama Dzu Nuwas. Maka diutuslah Abrahatul Asram untuk menghancurkan Najran, membunuh Dzu Nuwas, dan berhasil dengan rekan jenderalnya namanya Riyad. Kemudian belakangan singkat kata Abraha pun berkuasa di Yaman, dan lebih singkat lagi ceritanya, tiba-tiba ketika dia membangun sebuah tempat ibadah dan tidak ada satupun orang Arab yang datang, ternyata alasannya Ka'bah, ditambah kemudian dihinakan. Maka dia marah berujung dengan ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi apakah berhasil? Tidak berhasil. Abraha tidak bisa berhasil menghancurkan Ka'bah, padahal secara keyakinan Abraha itu lebih berpetunjuk dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena orang-orang kafir Quraisy itu penyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat dan patung-patung yang lainnya, musyrikun, ahli syirik. Tetapi Abraha tidak. Abraha itu ahli kitab. Dia Nasrani. Turun padanya kitab Injil. Artinya bahwa secara hidayah ad-din, agama, Abraha itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang musyrik Arab. Tapi kenapa Abraha tidak diizinkan menghancurkan Ka'bah? Justru dia yang dihancurkan. Dikirim burung ababil, tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dibinasakan oleh burung-burung ababil, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala.
Rupanya Ka'bah dihormati, dilindungi Allah tabaraka wa ta'ala, karena 50 hari setelah peristiwa ini akan lahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Sebab itulah Allah jaga Ka'bah dari penyerangan Abrahatul Asram ini. Tetapi nanti di akhir zaman muncul pengganti Abrahatul Asram, namanya Dzu Suwaiqatain. Dia bawa palu dan pasukan, dia hancurkan Ka'bah sekeping-keping sampai dia ambil pembendaharaannya. Dan itu satu di antara tanda-tanda kiamat yang belum berlaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Ka'bah sendiri sudah bolak-balik dirobohkan dan dibangun. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Ibrahim sudah tidak ada lagi bekas bangunannya, hanya pondasinya. Ibrahim menaikkan Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Kemudian di masa Nabi SAW berusia 15 sampai 17 tahun terjadi banjir dan perang Fijar sehingga menghancurkan separuh Ka'bah. Akhirnya orang-orang Quraisy pun merobohkan semuanya dan membangun dengan cara bangunan yang baru dari harta yang halal, sehingga karena tidak cukup sehingga Ka'bah tidak dibangun semua, hanya bisa dibangun separuh, sehingga Hajar Ismail keluar dari Ka'bah. Kemudian di zaman Abdullah ibn Zubair berkuasa, dihancurkan Ka'bah itu, dibalikin bangunan Ibrahim oleh Abdullah ibn Zubair, tapi oleh Ibnul Malik ibn Marwan dirobohkan lagi, kemudian dibangun seperti ala jahiliyah. Maka di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik dimintai fatwa tentang soal pembangunan Ka'bah. Kenapa tidak persis seperti bangunan Ibrahim? Kenapa kita tidak melakukannya? Karena Imam Malik itu imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, ya, dan dipercaya oleh orang-orang Madinah dan fatwanya diakui. Imam Malik hanya mengatakan jangan, sudahlah biarkan Ka'bah seperti itu, jangan dijadikan permainan para penguasa yang asik merobohkan membangun dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kapan terjadi penghancuran Ka'bah dan tidak mungkin tegak lagi Ka'bah di permukaan bumi ini? Nabi SAW mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasul, la taqumu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga tidak akan dikatakan di bumi ini orang yang mengucapkan lafaz Allah Allah Allah. Rawahu Muslim. Ketika tidak ada lagi orang mengucapkan Allah, orang sudah tidak kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal haji, tidak kenal umrah, dan manusia berada di atas kegelapan. Disinilah datang Dzu Suwaiqatain ini dari Habasyah Ethiopia, kemudian menghancurkan Ka'bah dengan tujuan mengambil pembendaharaan yang ada di dalam Ka'bah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Insyaallah kita lanjutkan dengan kesempatan kajian di pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya silakan. Saya akan jawab semampu saya. Kalau tidak bisa, wallahu a'lam. Baik, silakan. Kurang jelas tulisannya nih. Bismillah, saya Zamhari dari Bekasi. Masya Allah, hayakallah akhi Zamhari dari Bekasi. Semoga Allah berkahi Anda. Apa itu? Jamaah di masjid dekat rumah tanya dalil atau hadis masalah duduk tahiyat akhir untuk sholat yang lebih dari
2 rakaat zuhur, asar dan maghrib serta isya. Yang dilihat saat umrah banyak dilakukan orang di Saudi sama dengan duduk tawarruk. Saya coba cari tapi belum ketemu. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ya, mungkin maksudnya yang saya pahami dari pertanyaan ini karena di luar tema ya, ini kan masalah fikih ya. Yang saya tangkap dari pertanyaan itu mungkin antara duduk iftirash dengan tawarruk. Ketika orang sholat 2 rakaat dan diakhiri dengan tasyahud akhir seperti subuh atau sholat sunnah 2 rakaat. Apakah duduknya tawarruk ataukah duduknya iftirash? Ya, kan dalam duduk itu ada dua jenis gitu. Ada yang melabuhkan pantat di tanah, ada yang kemudian meletakkan pantat di ujung tumit. Nah, itulah dalam istilah ada tawarruk dan iftirash. Wallahu a'lam, saya pernah terbaca pendapat Syafi'i dan juga Hambali bahwa duduk yang rakaat yang terakhir, duduk tasyahud akhir pada solat-solat yang memiliki hanya 2 rakaat, maka dianjurkan untuk meletakkan pantat di atas tumit. Itu bahasanya iftirash gitu ya. Tetapi yang memiliki lebih daripada 2 rakaat maka melabuhkan di tanah. Tetapi pendapat yang lainnya tidak, bahwa mau 2 rakaat mau 4 rakaat atau 3 rakaat, yang penting tasyahud akhir berbeda duduknya dengan tasyahud awal. Artinya tetap melabuhkan di tembok, mungkin bahasa kita, tidak meletakkan di atas lutut gitu ya. Saya istilahkan seperti itu karena kalau saya istilahkan tawarruk iftirash mungkin para pendengar tidak paham. Saya istilahkan meletakkan pantat di atas tumit atau meletakkan pantat di tembok gitu ya. Tapi yang jelas ini masalah khilaf ulama. Tidak perlu kita perpanjang masalah ini karena ini kan masalah fikih. Anda mau duduk yang iftirash atau tawarruk gitu ya, ketika yang 2 rakaat itu sah-sah saja karena masalah khilaf ulama. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, ini dari akun YouTube Rahmat 94. Bismillah, afwan Ustaz, mau tanya bagaimana kedudukan orang penghafal Quran di hari kiamat? Apakah orang yang menghafal Quran di hari kiamat akan ingat ayat yang dia lupa? Ya, Masya Allah, Barakallah. Jadi kondisi hari kiamat dengan kondisi dunia itu berbeda. Kondisi kiamat itu Allah berikan hafalan yang kuat. Dia hafal, bukan hanya hafal Quran saja, dikembalikan hafalannya, tapi semua perbuatan dia ingat. Yang jahat, yang baik diingat dia. Tetapi ingat bahwa orang yang menghafal Quran kemudian dia meninggalkan hafalannya terancam. Ya, makanya para penghafal Quran itu kalau dia istiqamah dan menjaga hafalannya maka memiliki banyak keutamaan. Tapi orang yang menghafal Quran kemudian diteledorkan hafalannya maka terancam dalam Islam dan tercela pelakunya. Dan orang yang senantiasa menjaga Al-Quran ma'a safaratil kiramil barara, bersama para malaikat, dan balasan di hari kiamat Allah akan memanggil para penghafal Quran dan mengatakan iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, naik, pilihlah tingkatanmu di sorga
Tapi bacalah seperti kau baca di dunia, tartilkan, karena akhir tingkatanmu di sorga sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Dan para penghafal Quran akan meletakkan piala di kepala orang tuanya, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Artinya bahwa bacaan Quran itu banyak pahala, bahkan akan menjadi syafaat bagi para pelakunya di akhirat. Wallahu a'lam. Iya, dari akun YouTube Yanuar di Jakarta. Masya Allah, ahlan Yanuar di Jakarta. Hayakallah. Bismillah, Afan Ustaz mau tanya, kalau seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatannya atau ujian untuk meninggikan derajatnya? Dilihat, apakah orang yang terkena musibah itu orang taat, orang yang suka ibadah, ataukah yang terkena musibah itu ahli maksiat dan benci ibadah? Kalau ujian itu diberikan kepada ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ujian itu bentuk kecintaan Allah kepadanya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Allah uji. Ya, artinya bahwa kalau itu terjadi kepada orang ahli ibadah, maka itu bentuk kecintaan Allah kepadanya. Ketika Allah menguji supaya Allah lebih paham lagi, supaya Allah lebih mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang jujur keimanannya atau orang-orang yang dusta keimanannya. Tapi kalau musibah itu terkena kepada ahli maksiat, itu bukan kecintaan Allah, tapi itu teguran dari Allah. Bisa saja ujian, bisa saja musibah berupa adab. Naudzubillah. Maka dilihat kepada siapa ujian itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya, di sini di kanal YouTube Humairah Channel dari Habibi Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apakah ketika Al-Mahdi itu keluar dan ketika dibaiat akan berkeliling dunia juga Ustaz untuk mencari pasukan? Terima kasih. Ya. Barakallahu fiik. Jadi Imam Mahdi tidak akan keliling seperti kelilingnya Dajjal. Ia akan dibaiat di antara dua rukun, Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Kemudian ketika datang pasukan dari Syam hendak menyerang Al-Mahdi, maka pasukan ditenggelamkan di Baida antara Mekah dan Madinah. Kemudian semua orang tahu dia Imam Mahdi. Akhirnya banyak orang berbaiat. Kemudian Imam Mahdi pun pergi dari kota Hijaz menuju Syam Palestina dan akan membentuk kekhilafahan di situ. Maka semua manusia akan berbondong-bondong datang. Jadi dia tidak keliling cari pasukan, tidak. Orang-orang yang akan datang kepada dia, dan semua akan tumpah di Baitul Maqdis. Sebagaimana hadis Ibn Hawalah, ya Ibn Hawalah, apabila khilafah sudah terjadi di negeri yang suci Baitul Maqdis, ketahuilah bahwa gempa akan berlaku, musibah akan banyak, perkara besar akan terjadi, dan hari kiamat jauh lebih dekat dibandingkan kepalamu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa khilafah akan terjadi di Palestina, karena masalahnya Al-Mahdi sendiri tidak lama. Mahdi itu berkuasa sekitar 7 sampai 9 tahun, kemudian meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan estafet kepemimpinan oleh Isa bin Maryam. Kemudian Isa pun meninggal dunia, maka kemudian akan banyak peristiwa-peristiwa yang semakin dekat kepada kiamat besar. Wallahu a'lam ya. Ini yang bisa sampaikan karena saya tidak pernah membaca riwayat Imam Mahdi keliling seperti kelilingnya Dajjal, tidak. Tapi wallahu a'lam ya.
Kita hanya menjelaskan sesuai yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga keterangan para ulama. Taib. Kemudian ada juga pertanyaan ini dari siapa ini? Manqul. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, oh boleh, bagaimana nak lembutkan hati? Masya Allah. Bagaimana caranya melembutkan hati? Badan dan hati ini bisa kotor, tapi membersihkan badan lebih mudah dibandingkan membersihkan hati. Hati ini disebutkan apabila dia baik, semua badan baik. Kalau dia jelek, semua badan jelek. Artinya dia penentu badan. Sehingga kalau hatinya jernih bersih, maka badannya pun sama. Tapi kalau hatinya kotor, badannya pun ikut kotor. Oleh karena itulah maka Nabi SAW senantiasa memperhatikan soal hati. Salah satunya Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, disyaratkan kepada hati, kepada dada. Lalu bagaimana cara melembutkan hati? Banyak perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Yang paling besar pengaruhnya adalah berzikir. Karena Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikirlah tenang hati. Kata ulama, carilah ketenangan hati itu di 3 perkara. Pertama zikir, yang kedua salat, yang ketiga baca Quran. Kemudian juga di antara yang bisa melembutkan hati adalah tadzakkarul maut. Ingat kematian. Kalau ada orang meninggal, ziarah, datang sampai ke kuburan, supaya kita teringat kita juga akan seperti dia, sehingga lembut hati kita. Dengan mengingat kematian, melihat orang mati atau terjun dalam fardu kifayah, itu juga bisa melembutkan hati. Termasuk yang melembutkan hati adalah mengusap kepala anak-anak yatim. Ya, kalau ingin lembut hatinya, cari anak-anak yatim, usap kepalanya. Kemudian juga al-hub lil fuqara wal masakin. Cinta dengan fakir miskin. Itu melembutkan hati. Dan begitu seterusnya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini juga telah masuk nama saya Muhammad ibnu Darsuki. Kalau anak kita lahir ketika azan subuh, apakah ketika mengazankan anak menggunakan lafaz as-salatu khairun minan naum? Afwan Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Yang ingin saya bahas dulu adalah tentang masalah hukum mengadani bayi. Karena di beberapa redaksi hadis bahwa hukum mengadani bayi itu terangkum di dalamnya juga mengazani orang yang dikubur gitu ya. Itu satu redaksi itu. Memang terjadi silang pendapat di antara ulama tentang hadis azan bayi ini. Apakah dia sahih ataukah dia dhaif? Bagi yang mensahihkan tentu mengamalkan, bagi yang melemahkan tentu tidak mengamalkan. Ya. Kedua, okelah yang mengamalkan gitu ya. Apakah perlu kemudian mengazankan bayi itu harus menggunakan as-salatu khairum minan naum karena datang di waktu subuh gitu ya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, tetapi yang jelas ya azan normal lah gitu ya. Mungkin normal ya, seperti azan-azan biasa gitu ya. Sebab kata-kata salatu khairum minan naum itu kan bagi orang yang sudah mukallaf. Anak kecil yang belum balik, walaupun dia sudah balik, sudah besar umur 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun sekalipun, tidak ada kewajiban salat subuh. Karena salat subuh itu wajib bagi yang sudah mukallaf. Yang bagilah perempuan 9 tahun sudah balik dan laki-laki 15 tahun baliknya gitu ya.
Wallahu alam perkara ini ya, saya tidak terlalu mendalami. Silahkan bertanya ke ustaz-ustaz yang lain. Taib. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.